Gantung peran masing-masing lah. Ada waliullah yang banyak ngomong, ada yang nggak ada ngomong juga ada. Itu tergantung pos dan tugasnya. Kalau dia tugasnya sebagai kepala bin, ya pasti nggak boleh banyak ngomong dong. Kalau sebagai menteri penerangan, ya ngomong aja. Bisa. Seperti itu kira-kira untuk mengenali orang seperti itu. Setelah itu min wadi' ilmihi, dari lembah ilmu Allah, min indi arsy, yang didatangkan dari aras. Ini sebagai gambaran aja, ilmunya itu dari aras lah, pus masuk ke otaknya kan kita jadi cerdas. Ya kita sendiri menyaksikan banyak orang-orang seperti Tesla sendiri. Ini HP ini kan Tesla ini nih. Ya, arus gelombang, foton dan sebagainya tidak bisa bersentuhan. Ya, dihantar oleh gelombang ini. Kan Tesla. Semuanya. Dia sekolahnya enggak dia hanya SMA kok. Kenapa? Karena ketika dia perguruan tinggi, beasiswanya putus. Udah selesai. Einstein juga sama, sekolahnya nggak tingkat kok. Ya, jadi jangan dikira bahwa sekolah perguruan tinggi titel itu sebagai, iyalah, sekolah formal juga bukan tidak ada gunanya, ada gunanya, lumayan. Selembar kertas itu masih diperlukan. Coba kalau nggak ada selembar kan nggak bisa jadi pegawai. Pendidik bisa jadi jenderal nggak? Harus ada. Tetapi kertas ini kita sebenarnya adalah kertas. Dia bukan bukti kepintaran orang. Itu hanya surat keterangan bahwa dia pernah sekolah, itu aja kok. Iya, tapi bagaimanapun kalau sudah sarjana mah lumayan. Biar goblok-goblok juga sarjana. Saya hanya menghina, temannya ketawa. Ya. Saya kira seperti itu. Jadi ini sebagai lambang saja min wadi' ilmihi min indi arsyihi wal lauhi, dari lauhil mahfud, dari aras, dari ilmunya turun langsung. Tajri ila aradil qulub, turun ke daratan, ke landasan hatinya, yaitu al-maitah al-jahila bihi al-mu'arada anhu. Ya, kepada hati-hati yang mati, yang beku, yang goblok-goblok ini, yang berpaling, supaya bangkit kembali, sadar kembali, baik kembali dan bersih lagi. Jadi artinya bahwa proses pembersihan hati ini memang kita terikat dengan waktu juga. Nah, kalau tidak ada level-level semacam itu juga ada yang namanya ilmu ujuk-ujuk. Ujuk-ujuk yang terkenalnya di sini ilmu laduni ya. Ilmu laduni itu sebetulnya kalau di dalam spiritual itu namanya jadab, namanya wali majidub, ujuk-ujuk. Yang kemarin tuh masih jadi rampok. Hari ini ketemu udah mengejutkan, lah kok begini, ada, tapi tidak banyak. Oleh karena itu jangan ditiru. Kalau mau niru yang sering terjadi, jangan yang jarang terjadi. Betul nggak? Itu ya, tetap kita terikat dengan hukum kausalita. Ada pelatihan, ada bimbingan dan sebagainya. Dan kita jatuh bangun berulang-ulang biasa itu. Apakah wali mungkin nggak maksiat? Hal yazni al-waliyu, apakah mungkin seorang wali berzina? Mungkin, mengapa tidak? Tidak ada masalah. Begitu antara dosa orang tidak mengurangi pangkat kok. Asal dia sadar, dia bertobat, dia ampuni lagi. Kalau sudah bertobat, sama dengan orang terlahir baru yang tidak punya dosa sedikit pun. Ya. Hanya saja bedanya kalau para wali kan sensitivitasnya kan tinggi banget. Sedikit saja keluar, langsung dia menangis kan gitu. Kalau kamu ditegur marah, kita ini salah apa? Ya kan seperti itu.
Itu bedanya. Nah itu. Jadi namanya wali jatuh. Yang aman gimana? Yang aman tuh melalui suluk. Ada proses. Jadi kalau orang bepergian tuh ada rutenya gitu. Naik kereta atau naik bus atau naik motor ada jalurnya gitu. Terus memakan waktu berjam-jam. Ke Jakarta aja bisa 6 jam 7 jam. Apa untungnya saya memilih yang suluk ini? Karena bagaimanapun kalau kita berangkatnya melalui jalur, ketika kita menghadapi kesulitan, kita tahu jalan pulang. Tapi kalau ujuk-ujuk kayak orang diculik gitu ya, diculik, tutup matanya, masuk ke truk yang di gerbong tertutup, dia ditempatkan, dia nggak tahu udah di mana. Begitu dia bingung mau kembali kemana, jadi lebih aman pakai suluk. Ya, suluk. Anjing kita masukkan karung, masuk mobil, di jalan kita lepas, dia nggak bisa pulang. Tapi kalau kita tuntun,